Ulang, simak selengkapnya di gelar perkara. Hentikan KDRT. Pelaku RA menganiaya sang istri karena korban meminta kembali ponselnya yang dipinjam pelaku. Bagaimana sebenarnya duduk perkara KDRT ini? Ikuti liputan selengkapnya. Cekcok ketika pelaku meminjam handphone milik istrinya, namun tidak diperkenankan. Pelaku meminjam handphone milik korban dengan maksud untuk memainkan sebuah game, itu game online. Saya meminta maaf. Terjadi kesalahan itu karena banyak hal yang saya pendam. Itu aja sih. Masa-masa indah sebagai pengantin baru yang dijalani AA berubah menjadi petaka. 23 Desember lalu, perempuan 19 tahun ini menjadi korban penganiayaan yang dilakukan suaminya. AA mengalami luka parah di bagian mata sebelah kiri. Jadi untuk kekerasan yang dilakukan pelaku ke korban itu berupa pemukulan, terus juga kekerasan menggunakan benda tumpul berupa handphone dari si pelaku ini. Itu dipukul berkali-kali ke bagian area wajah yang paling banyak, terutama ke bagian mata sebelah kiri korban. Itu terdapat robekan di pelipis mata sebelah kiri dan serpian kaca dari handphone pelaku yang dipukul ke korban. Sehari usai kejadian, keluarga korban melaporkan kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada polisi. Nathan, paman korban bilang, keluarga korban juga menyerahkan ponsel milik korban kepada polisi sebagai barang bukti. Kalau untuk barang bukti handphone yang digunakan sama pelaku untuk memukuli korban itu, kita sempat cari ke rumah saksi, tapi saksi bilang barang bukti handphone tersebut sudah hilang, dibuang oleh pelaku. Tapi setelah kita cari tahu lebih dalam dan kita tekan saksi untuk memberitahu kebenaran yang sebenarnya, ternyata handphone tersebut berada di sebuah konter di daerah Bedahan Perigi. Itu sedang ingin diservis, tapi belum sampai diservis, kita sebagai pihak keluarga sudah ambil barang bukti tersebut. Kondisi handphonenya udah hancur berarti? Sudah hancur lebur, dan tadi malam sudah kita serahkan juga ke pihak kepolisian. Inilah RA, sosok suami yang tega menganiaya istrinya. Padahal, usia pernikahan mereka baru berjalan 2 bulan. Merasa bersalah, RA menyerahkan diri pada polisi akhir Desember lalu. Lelaki 21 tahun ini telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Saya meminta maaf. Terjadi kesalahan itu karena banyak hal yang saya pendam. Itu aja sih. Menikah pada bulan Oktober 2025. Jadi setelah kejadian ini, mereka baru menginjak perkawinan yang kedua ya. Ya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor yang diduga adalah melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Pada saat itu pelaku melakukan penganiayaan dengan cara melempar handphone miliknya ke arah wajah sehingga mengenai mata sebelah kiri korban. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami AA terjadi pada 23 Desember lalu, sekira jam setengah 4 sore. Saat itu, pelaku dan korban menginap di rumah sepupu korban di daerah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Awalnya,
Pelaku RA meminjam ponsel milik korban untuk bermain game online. Namun baru beberapa menit, korban meminta ponselnya kembali. Pelaku menolak dan membanting ponsel korban. Cekcok pun terjadi. Tiba-tiba pelaku memukulkan ponsel tersebut ke wajah korban. Tak hanya itu, pelaku juga melakukan kekerasan lain. Akibat penganiayaan tersebut, bagian mata sebelah kiri korban mengalami luka parah dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Cekcok ketika pelaku meminjam handphone milik istrinya namun tidak diperkenankan. Kemudian terjadilah beberapa kali tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Ya, diketahui pelaku meminjam handphone milik korban dengan maksud untuk memainkan sebuah game, yaitu game online. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan fakta pelaku dalam pengaruh narkoba saat menganiaya korban. Ya, menurut informasi yang kami dapatkan ada satu barang bukti yang kita amankan, yaitu satu buah alat hisap sabu dalam box di handphone. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata diketahui pelaku menggunakan sabu dan ganja. Pada saat kejadian, pelaku sudah positif menggunakan dua zat terlarang tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Sementara itu, kekerasan dalam rumah tangga juga dialami seorang bocah perempuan berusia 3 tahun di Provinsi Gorontalo awal Januari lalu. Pelaku yang merupakan ayah kandung korban menganiaya anaknya hingga mengakibatkan luka memar di bagian wajah. Kondisi anak sekarang sudah ada di Rumah Sakit Bayangkara, bahwa korban mengalami bengkak di dahi, bibir memar, dan mengeluarkan darah serta luka lebam di bagian bawah mata sebelah kiri. Luka lebam di pipi bagian kiri dan kanan. Pada saat kejadian, istri pelaku tidak ada di rumah lantaran beberapa bulan meninggalkan suami dan anaknya karena persoalan rumah tangga. Motifnya memang pada saat sudah beberapa hari ini, ibu korban atau istri dari pelaku ini pergi meninggalkan rumah karena permasalahan rumah tangga. Dia kembali atau pergi ke luar daerah, tepatnya di provinsi sebelah kita. Pada 5 Desember, pelaku menghubungi sang istri melalui panggilan video WhatsApp. Pelaku berharap sang istri kembali ke rumah, namun malah terjadi cekcok. Lalu, tanpa rasa iba, pelaku menganiaya korban sambil merekam video dan menunjukkannya pada ibu korban. Kemudian dia telepon, video call dengan harapan bahwa apabila si istrinya ini tidak kembali, harapannya dia ingin istrinya kembali dengan video call tersebut bahwa anaknya sudah menjadi korban. Sebagai bentuk ancaman, dan apabila kamu tidak kembali, anaknya akan dianiaya lagi kembali seperti itu. Miris, hingga kini kekerasan dalam rumah tangga masih terus terjadi. Korban-korbannya mengalami luka hingga kehilangan nyawa. Dapatkah KDRT dihentikan? Kekerasan menghantui kehidupan berumah tangga, lantas bagaimana cara menghentikannya? Simak usai jeda. Anda kembali di Gelar Perkara. Saudara, lemahnya kemampuan mengontrol emosi dan adanya masalah ekonomi dalam keluarga dapat mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Warga dapat berperan mencegah dan menghentikan KDRT. Simak ulasannya berikut. Saya minta maaf terjadi kesalahan itu karena banyak hal yang saya pendam. Itu aja sih. Nah, ketika pelaku tidak punya mekanisme yang sehat untuk mengelola frustasi,
biasanya dia akan menyelesaikan segala permasalahannya dengan kekerasan. Ya memang harusnya warga itu menjadi kontrol sosial yang sangat baik ya, melalui RT RW ya, apalagi juga harusnya ada pusat-pusat pengaduan atau sistem rujukan ya. KDRT masih menjadi momok dalam kehidupan berumah tangga. Korbannya mengalami luka psikis, luka fisik, hingga kehilangan nyawa. Seperti yang terjadi di Desa Rawapanjang, Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. 19 Oktober lalu, warga digegerkan oleh kematian MAA, bocah 6 tahun, akibat dianiaya ibu tirinya. Sebelum ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, warga sempat mendapati tubuh korban dipenuhi luka lebam. Kami sempat mendatangi TKP saat korban membeli jajanan di warungnya. Irma terkejut melihat sejumlah luka di sekujur tubuh korban. Perempuan 35 tahun ini curiga ada indikasi KDRT. Pertama kali lihat korban itu kondisinya udah babak belur, Bang. Pas malamnya, karena kan kita curiga ya ada indikasi KDRT dari orang tuanya. Nah, saya laporanlah ke Pak Korwil malamnya itu. Kata Pak Korwil kalau misalkan dilaporin juga nggak akan kuat kalau misalkan verbal doang mah. Ya, harus ada bukti. MAA kembali belanja makanan di warung Irma. Berniat mengumpulkan bukti, Irma merekam kondisi fisik korban. Kecurigaan Irma dan suaminya bahwa terjadi KDRT terhadap korban makin menguat. Tuh seminggu kemudian dia datang sini lagi. Kok kamu nggak kesini-sini? Kata saya gitu. Dia senyum doang. Kamu mau jajan ya? Iya. Nah dia masuk ke dalam. Akhirnya saya videoin tuh. Ibu videoin ya. Dia diem aja. Selama ini warga tak pernah mendengar suara teriakan atau tangisan anak dari dalam rumah kontrakan pelaku. Jainal menyebut ayah korban jarang ada di rumah karena bekerja di daerah Jakarta Selatan. Bahkan, saat anaknya meninggal, ayah kandung korban sedang bekerja. Ya, ini kontrakan. Kontrakan. Jadi si warga tersebut memang warga baru. Ayah korban saat kejadian atau saat meninggal itu ada nggak sih di rumah, Pak? Ayahnya itu lagi bekerja. Ayahnya kerja di mana ya? Informasi terakhir yang saya dapatkan di pemotongan ayam di sekitaran Pasar Minggu, daerah Jakarta. Dari hasil otopsi forensik, diketahui korban mengalami luka-luka di sejumlah bagian tubuh, termasuk di kepala. Bermula dari laporan warga terkait penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tiri kepada korban. Korban menderita berbagai luka, yaitu luka di kepala, luka di wajah, di kedua belah mata juga ada luka lebam, luka memar, kemudian di punggung juga ada. Polisi menyebut hanya karena menganggap korban nakal, pelaku emosi hingga menganiaya korban berulang kali. Motif yang dilakukan oleh pelaku adalah karena memang si anak tersebut tidak bisa menuruti kemauan dari si pelaku. Berapa kali diberikan makan ataupun disuapin, korban selalu menolak. Kemudian korban beberapa kali meminta uang jajan, namun tidak bisa dibilang karena memang pelaku tidak punya uang. Memang pada bulan Oktober, awal bulan Oktober, penganiayaan secara berkelanjutan dilakukan oleh pelaku kepada korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa setiap anggota keluarga. Yang kerap terjadi, korbannya adalah istri dan anak. Beberapa hal jadi penyebab KDRT terus terjadi. Di antaranya karena pelaku merasa berkuasa di dalam keluarga, mudah marah, dan merasa setiap persoalan hanya bisa diselesaikan dengan kekerasan. KDRT ini biasanya memang dilakukan oleh orang tua kepada anak, bisa suami kepada anak, bisa istri kepada anak,
atau bisa antara suami kepada istri atau bahkan istri kepada suami. Karena ada pola kontrol dan dominasi. Biasanya pelaku merasa punya hak untuk menguasai pasangan, termasuk barang, waktu, dan tubuhnya. Nah, selanjutnya adalah penolakan kecil itu biasanya dianggap sebagai ancaman harga diri. Jadi banyak sekali orang tua, terutama ini pada laki-laki, ketika ada penolakan-penolakan kecil dari seorang istri atau anak, itu dianggap menjatuhkan harga dirinya sebagai kepala keluarga. Nah, ketika pelaku tidak punya mekanisme yang sehat untuk mengelola frustasi, biasanya dia akan menyelesaikan segala permasalahannya dengan kekerasan. Lemahnya kontrol sosial dan adanya anggapan bahwa KDRT merupakan urusan internal keluarga membuat masyarakat memilih diam saat mengetahui kekerasan terjadi di sekitar mereka. Minimnya sanksi sosial atau hukum. Karena di negara kita biasanya budayanya adalah menganggap bahwa KDRT itu adalah dapur dari keluarga masing-masing. Sehingga masyarakat atau keluarga lebih menarik diri atau tidak menolong keluarga-keluarga yang dalam kondisi ada konflik. Karena menganggap itu bukan ranah masyarakat. Padahal KDRT itu adalah kondisi-kondisi di mana seseorang yang menjadi korban itu sangat-sangat membutuhkan pertolongan, tapi mereka biasanya tidak mengerti bagaimana cara meminta pertolongan karena malu gitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya membutuhkan kontrol sosial dari masyarakat itu. Sementara itu, pengamat sosial menilai hal lain yang menyebabkan KDRT terus terjadi, pelaku KDRT tak memiliki kemampuan mengendalikan emosi, dan yang kerap jadi pemicu adanya masalah ekonomi dalam rumah tangga. Saya kira justru jadi pendorongnya. Kalau tadi pemicunya, pendorongnya itu adalah biasanya tekanan ekonomi ya. Jadi kalau tadi emosinya sudah semakin tidak stabil ya, tidak bisa dia kendalikan, tapi kemudian situasi di luar itu ya tidak mampu menghidupi kondisi keluarga, penghidupan keluarga tidak normal seperti orang lain misalnya ya, penghasilannya kurang, mau makan kurang, mau beli ini, mau beli itu tidak tersedia begitu. Sehingga akibatnya akan terakumulasi ya. Karenanya, kepedulian dan peran masyarakat sangat diperlukan untuk mendeteksi, mencegah, dan menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, memang harusnya warga itu menjadi kontrol sosial yang sangat baik ya, melalui RT RW ya, apalagi juga harusnya ada pusat-pusat pengaduan atau sistem rujukan ya. Jadi memang harus ada kontrol ya. Jadi saya kira kita diuntungkan dengan adanya sistem RT RW ya. Artinya secara berjenjang ya, kita bisa melaporkan dan kemudian nanti akan diproses ya ke sistem rujukan yang lebih formal. Keluarga harus disayangi, dijaga, dan dilindungi. Apapun masalahnya, selesaikan dengan kepala dingin. Komunikasikan secara baik. Kekerasan hanya menyebabkan petaka dalam rumah tangga. Saudara, selanjutnya kami akan